Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan mengenal jenis-jenis media penyuluhan sebagai bahan tambahan keilmuan buat kita, terutama bagi petugas penyuluhan atau calon penyuluh atau mahasiswa ataupun para fasilitator yang melaksanakan penyuluhan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa kita itu terkadang senangnya hanya melihat gambar dan tayangan seperti video, foto begitu, malas untuk membaca, sehingga menyebabkan belajarnya kurang efektif karena kita hanya suka baca, suka gambar saja, tidak suka baca. Kemudian tidak ada motivasi, jadi kurang motivasi untuk belajar. Kemudian sulit memahami materi, itu yang menjadi dasar bagaimana kita seorang penyuluh atau pendamping atau fasilitator untuk mengemas sebuah media penyuluhan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh sasaran kita. Nah, berikutnya adalah berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi tentu menuntut para penyuluh untuk belajar aktif dalam melakukan penyuluhan. Ini juga membantu para penyuluh untuk melakukan berbagai macam cara bagaimana penyuluhan kita bisa sampai, dengan cara memodifikasi media penyuluhan, media pembelajaran, kemudian sumber belajarnya sama alat peraganya. Kemudian yang berikutnya adalah sebetulnya konsepnya sederhana dalam kita menggunakan media, itu konsep untuk pembelajaran. Jadi bagaimana alat bantu penyuluhan yang kita pakai itu bisa menyampaikan atau memvisualisasikan gagasan si penyuluh dan sumber belajar. Itu yang penting. Memang dia bisa berfungsi memberikan pengalaman konkret, kemudian sebagai sarana komunikasi dan interaksi belajar mengajar, media itu bisa digunakan. Nah, ini kemudian fungsi media sendiri itu sebagai pengantar pesan dari si pengirim kepada si penerima. Kalau kita dari penyuluh ke penyuluh, dari penyuluh ke petani, dari petani ke petani, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ada komponen utama dalam media itu, terutama hubungannya dengan komunikasi, adalah komunikasinya sendiri seperti pengirim, perantara, dan penerima. Kalau prosesnya seperti pemberi informasi, misalnya penyuluhnya, informasi itu sendiri, penerima informasi, dan media. Ini terus penting ya. Kemudian fungsi media itu agar penyajian data lebih atau pesan itu lebih jelas, menghilangkan keterbatasan ruang dan waktu, membantu keterbatasan daya indera kita baik pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, membantu sikap pasif sasaran agar dia aktif, kemudian membantu sifat unik sasaran yang mungkin saya sampaikan tadi, ada yang suka gambar, ada yang video, ada yang suka tulisan, dan sebagainya. Kemudian perlu diperhatikan dalam memilih media, yang pertama adalah sasaran kita wanita, pria, atau tua, muda, sukunya apa, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian jenis medianya, lokasinya di mana, di sawah, di kebun, di rumah, di kantor, atau di mana. Terus bagaimana kita menyampaikannya, menggunakan PowerPoint misalnya, menggunakan media cetak, menggunakan media elektronik, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan beberapa media, misalnya kita lihat dari media cetak gambar atau foto, itu ya tentu lebih murah kelebihannya, tetapi tidak memerlukan peralatan, mudah dibawa. Tapi kekurangannya membutuhkan reading, kemudian membutuhkan pengetahuan awal, kurang bisa membantu daya ingat, tidak menarik, akan cepat bosan. Nah, kemudian kalau di audio cuma dengar saja, misalnya siaran radio gitu, itu memang lebihannya imajinatif, kita dipaksa untuk berpikir,
cocok, materi musik, bahasa, mengatasi batas waktu dan ruang memang murah. Terus kekurangannya komunikasi satu arah, kita tidak bisa saling diskusi dua arah begitu. Kemudian slide suara, sasarannya bisa kelompok besar, memusatkan perhatian, kemudian pakai macam materi tahan lama, memang mudah disimpan. Kekurangannya menyajikan gambar diam, memerlukan ruangan yang gelap, biaya membuatannya mahal. Memang sekarang sudah jarang digunakan ya slide suara ini. Kemudian yang berikutnya adalah multimedia interaktif. Seperti interaktif, kelebihannya individual, fleksibel, cost efektifnya, motivasi, umpan balik, kontrol ada pada pengguna. Kemudian kekurangannya perlu peralatan, tentu perlu kemampuan pengoperasionalan, perlu tim yang profesional, perlu waktu. Nah kalau e-learning ya cepat dan sesuai dengan waktu, hemat biaya, terbarukan. Kekurangannya tergantung sarana teknologi, butuh pelatihan dan perlu SDM profesional. Nah beberapa jenis media penyuluh pertanian berdasar kelompok sasaran, misalnya massal itu poster, kemudian folder itu kelompok, slide foto itu kelompok dan individu, telepon itu individu. Nah kemudian media penyuluhan pertanian itu bisa dibagikan menjadi benda sesungguhnya dan tiruan. Misalnya kita pas di lapangan tanaman-tanaman tertentu bisa kita kasih contoh, hama-hama tertentu bisa kita kasih contoh. Kemudian tercetak, misalnya ada poster, ada leaflet, ada grafik dan sebagainya. Kemudian audio bisa kaset, CD, DVD. Audio visual misalnya bisa film, bisa video, komputer. Nah itu beberapa gambaran yang terkait dengan media penyuluhan. Nah harapannya teman-teman kita semua selaku penyuluh bisa membuat media penyuluhan sesuai dengan lokasi wilayah binaan kita. Mungkin sementara itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.